Perkenalkan, nama saya Gisti Brenda Panawar dari kelas 3B4 Manajemen. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah perilaku organisasi. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang emosi yang saya ambil pada perusahaan Nokia. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu emosi. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk, sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Emosi sebagai reaksi penilaian positif atau negatif yang kompleks dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Menurut Daniel Goleman 2002, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Emosi dapat sangat mempengaruhi pemikiran seseorang. Emosi dapat mempengaruhi perilaku dan mempengaruhi penilaian. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan emosi pelanggan dan berusaha mempengaruhi pelanggan agar memiliki emosi yang positif. Emosi merupakan hal yang tak boleh diabaikan untuk sebuah proses perubahan organisasi yang berhasil. Emosi dapat berfungsi positif dan mendorong tercapainya perubahan organisasi kalau emosi dikelola dengan tepat. Hal ini disebabkan karena emosi memiliki fungsi adaptif bagi individu yang bersangkutan. Di samping itu, emosi juga merupakan komponen yang penting dalam motivasi, sebab dapat menggerakkan individu dalam berperilaku tertentu. Selanjutnya, sifat dasar emosi. Di samping perbedaannya, emosi mempunyai 4 sifat dasar yang sama menurut Greenberg dan Baron 2003. Yang pertama, emosi selalu mempunyai suatu objek. Sesuatu atau seseorang memicu emosi. Misalnya, atasan kita membuat kita marah ketika dia salah menuduh bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dalam hal ini, seseorang menyebabkan reaksi emosional kita. Yang kedua, terdapat 6 kategori emosi. Orang tidak mempunyai emosi berbeda dalam jumlah tidak terbatas. Penelitian mengelompokkan dalam 6 kategori. Anger atau kemarahan, fear atau ketakutan, joy atau kesenangan, love atau cinta, sadness atau kesedihan, dan surprise atau terkejut. Dan yang ketiga, ekspresi emosi utama adalah universal. Orang di seluruh dunia umumnya melukiskan emosi yang sama dengan menggunakan ekspresi wajah yang sama. Kenyataannya, bahkan orang yang tinggal di daerah terpencil cenderung menunjukkan emosi yang sama dengan cara yang sama. Sebagai hasilnya, maka kita dapat mengenal tingkat emosi orang lain apabila kita memberi perhatian pada ekspresi wajah mereka. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, budaya mempertimbangkan bagaimana dan kapan orang menyatakan emosi. Meskipun orang di seluruh dunia menyatakan emosinya dengan cara yang sama, standar informal menentukan tingkatan di mana diterima untuk melakukan demikian. Harapan ini dinamakan display rules, norma budaya tentang cara yang sesuai untuk menyatakan emosinya. Sebagai contoh, norma budaya Italia menerima untuk memperlihatkan emosi di depan publik, sedangkan norma budaya di Inggris tidak menyukai cara tersebut, mendorong orang berbicara lebih pelan dalam penampilan emosinya. Selanjutnya, 3 dimensi emosi. Menurut Robbins 2003 menunjukkan adanya 3 dimensi emosi, yaitu yang pertama, varianti. Terdapat banyak sekali variasi emosi, namun yang penting adalah penentuan klasifikasi yang bersifat positif dan negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan harapan menunjukkan evaluasi dan perasaan menyenangkan. Emosi negatif seperti marah atau benci menyatakan sebaliknya. Perlu diingat bahwa emosi tidak dapat bersifat netral. Netral adalah non-emosional.
Namun kebanyakan orang lebih banyak menunjukkan emosi negatif daripada emosi positif. Di samping itu, dari banyaknya variasi emosi, dilakukan identifikasi 6 emosi yang bersifat universal, yaitu anger atau kemarahan, fear atau takut, sadness atau kesedihan, happiness atau kebahagiaan, disgust atau muak, dan surprise atau terkejut. Yang kedua, intensity. Orang yang memberikan tanggapan yang berbeda pada dorongan emosi yang sama. Dalam beberapa hal menunjukkan kepribadian individual. Di waktu lain merupakan hasil dari kebutuhan pekerjaan. Orang beragam dalam kemampuannya menyatakan intensitasnya. Pekerjaan membuat permintaan intensitas berbeda dalam bentuk emosional labor. Dan yang terakhir, yaitu frekuensi and duration, menunjukkan seberapa sering emosi perlu ditunjukkan dan untuk berapa lama. Emosional labor yang memerlukan frekuensi tinggi atau durasi panjang adalah lebih menuntut dan memerlukan lebih banyak pengarahan oleh pekerja. Maka apabila pekerja dapat berhasil mencapai emotional demand dari pekerja tertentu tergantung tidak hanya pada emosi apa perlu ditunjukkan dan intensitasnya, tetapi juga pada bagaimana sering dan untuk berapa lama usaha harus dilakukan. Selanjutnya, tipe emosi. Orang mengalami banyak emosi dan berbagai kombinasi emosi, tetapi semuanya mempunyai dua tampilan umum. Pertama, emosi membangkitkan evaluasi global, dinamakan core effect, bahwa sesuatu adalah baik atau buruk, bermanfaat atau berbahaya, didekati atau dihindari. Kedua, semua emosi menghasilkan beberapa tingkat penggiatan, tetapi mereka sangat berubah-ubah dalam penggiatan tersebut, yaitu seberapa banyak mereka meminta perhatian kita dan memotivasi kita untuk bertindak. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kecerdasan emosional. Yang pengertian kecerdasan emosional di sini saya mengambil menurut McShane dan von Glinow 2010. Kecerdasan emosional adalah sekumpulan kemampuan untuk merasakan dan menyatakan emosi, mengasimilasi emosi dalam berpikir, memahami dan alasan dengan emosi, dan menghubungkan emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan emosional diorganisir dalam 4 dimensi yang mencerminkan pula recognition of emotion dalam diri kita sendiri dan orang lain. Demikian pula recognition of emotion dalam diri kita sendiri dan orang lain. Dan berikut ini 4 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, self-awareness adalah kemampuan dan memahami makna dari emosi kita sendiri. Kita lebih sensitif, melemahkan respon emosional pada kejadian dan memahami pesan mereka. Orang yang memiliki self-aware lebih baik dapat mendengarkan pada respon emosional mereka pada situasi spesifik dan menggunakan kesadaran ini sebagai informasi secara sadar. Yang kedua, self-management adalah kemampuan mengelola emosi kita sendiri, sesuatu yang kita semua lakukan pada suatu tingkat tertentu. Kita menjaga gerak anti yang mengganggu dalam pengawasan. Kita mencoba untuk tidak merasa marah atau frustasi apabila kejadian diarahkan kepada kita. Kita berusaha merasa dan menyatakan kesenangan dan kebahagiaan terhadap orang lain ketika kesempatan datang untuk menunjukkan emosional ini. Yang ketiga, social awareness adalah kemampuan merasa dan memahami emosi orang lain. Untuk sebagian besar, kemampuan yang ditunjukkan oleh empati mempunyai pemahaman tentang dan sensitivitas pada perasaan, pikiran, dan situasi orang lain, termasuk memahami situasi orang lain, mengalami emosi orang lain, dan mengetahui kebutuhannya, bahkan meskipun tidak dinyatakan.
Social awareness meluas di luar empati termasuk menjadi peduli terhadap organisasi seperti politik, kantor, dan memahami jaringan sosial. Dan yang terakhir, relationship management adalah menyangkut mengelola emosi orang lain. Hal ini termasuk menghibur orang yang merasa sedih secara emosional, memberikan inspirasi anggota tim untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, membuat orang asing nyaman bekerja dengan kita, dan mengelola emosi disfungsional. Emosi negatif di antara staf yang menghadapi emosi disfungsional, emosi negatif di antara staf yang menghadapi konflik dengan pelanggan atau pekerja lain. Selanjutnya, aplikasi emosi. Menurut Robbins 2003, aplikasi masalah emosi dalam organisasi dapat terlihat dalam kegiatan yang menyangkut pertama, ability and selection, kemampuan dan seleksi. Orang yang mengetahui emosi mereka sendiri dan pandai dalam membaca emosi orang lain akan lebih efektif dalam pekerjaan. Ini merupakan inti emotional intelligence yang menunjukkan campuran keterampilan non-kognitif, kapabilitas, dan kompetensi yang memengaruhi kemampuan orang untuk berhasil dalam mengatasi tuntunan dan tekanan lingkungan. Kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam kinerja dan menjadi pertimbangan sebagai faktor dalam seleksi, terutama dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial tingkat tinggi. Yang kedua, decision making, pengambilan keputusan. Pilihan keputusan dipengaruhi oleh perasaan seseorang. Orang akan membuat keputusan berbeda ketika marah dan tegang daripada ketika mereka dalam keadaan tenang. Orang menggunakan proses emosi, rasional, dan intuisi dalam membuat keputusan. Kegagalan memasukkan emosi ke dalam proses keputusan akan mengakibatkan pandangan tentang proses tidak lengkap dan tidak akurat. Yang ketiga, motivasi. Persepsi dan kalkulasi tentang situasi diisi dengan kepuasan emosional yang secara signifikan memengaruhi seberapa banyak usaha mereka menekan. Selanjutnya, apabila kita melihat orang sangat termotivasi dalam pekerjaan, mereka secara emosional committed. Selanjutnya, apabila kita melihat orang yang sangat termotivasi dalam pekerjaan, mereka secara emosional committed. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Pemimpin efektif hampir semua menyadarkan pada ekspresi dari perasaan untuk membantu menyampaikan pesan mereka. Kenyataannya, ekspresi emosi dalam pidato sering menjadi elemen penting yang menghasilkan individual menerima atau menolak pesan pemimpin. Ketika pemimpin efektif ingin melakukan perubahan signifikan, mereka mendasarkan pada membangkitkan emosi dan menghubungkan pada visi yang menarik. Pemimpin meningkatkan kemungkinan manajer dan pekerja akan sama-sama menerima perubahan. Yang kelima, interpersonal konflik atau konflik interpersonal. Keberhasilan manajer dalam berusaha mengatasi konflik kenyataannya sering untuk sebagian besar terletak pada kemampuannya mengidentifikasi elemen emosional dalam konflik dan mendapatkan pihak yang konflik bekerja melalui emosi mereka. Manajer yang mengabaikan elemen emosional dalam konflik memfokus semata-mata pada masalah rasional dan fokus pada tugas. Tidak mungkin menjadi sangat efektif dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang terakhir, deviant workplace behavior, perilaku tempat kerja menyimpang. Emosi negatif dapat membawa pada sejumlah deviant workplace behavior atau perilaku tempat kerja menyimpang. Setiap orang yang menggunakan banyak waktu dalam organisasi menyadari bahwa orang sering terikat dalam tindakan sukarela yang melanggar norma yang sudah ada dan yang menantang organisasi, anggotanya atau keduanya. Tindakan ini dinamakan employee deviant. Perilaku menyimpang ini dapat atau tidak dilanggar dan masuk dalam kategori sebagai produksi, properti, politik, dan agresi pribadi.
Banyak dari perilaku menyimpang ini dapat dilacak pada emosi negatif. Dan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor-faktor peran emosi dalam organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran emosi dalam organisasi adalah emosi yang dialami berkaitan dengan sejumlah besar event dalam organisasi yang berada dalam konteks tertentu yang diinterpretasikan secara berbeda-beda pula, sehingga memungkinkan timbulnya emosi negatif dan positif secara bersamaan. Hal ini tergantung dari pemaknaan perubahan oleh individu atau kelompoknya. Menurut Kiefer 2002 memperlihatkan suatu diagram yang menunjukkan bahwa rasa marah dan frustasinya berkaitan dengan pekerjaan dan situasi personal, sementara agresi dan mistrust didapat pada hubungan dengan organisasi serta situasi sosial organisasi. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus mengenai emosi pada perusahaan Nokia. Nokia merupakan sebuah perusahaan yang terbesar di Finlandia yang didirikan oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865. Perusahaan Nokia ini dikenal atau diketahui banyak orang dengan produk-produk telepon genggamnya. Namun pada awalnya, terutama di abad ke-20, Nokia itu berfokus dalam perusahaan karet Finlandia dan baru saja perusahaan itu memakai merek Nokia. Perusahaan karet Finlandia tersebut adalah perusahaan penggilingan kayu dan perusahaan kabel Finlandia. Namun di tahun 1980-an, Nokia memperoleh jaringan telekomunikasi pemerintah dan pada tahun 1981, Nokia berhasil meluncurkan produknya yang bernama Nordic Mobile Telephony atau NMT. Lalu pada tahun 1990-an, Nokia mengalami krisis, namun pada CEO yang baru memilih untuk berfokus pada telepon seluler dan jaringan. Dan pada akhirnya, pada tahun 1991, muncul telepon GSM di dunia dan di Finlandia. Dan setelah beberapa tahun memimpin sebagai produsen telepon genggam, hingga pada tahun 2007 ketika Apple mengeluarkan produk, Nokia itu mulai meredup. Pada tahun 2013, Microsoft mengakuisisi bisnis dari Nokia. Pada saat era digital sudah mulai berkembang ketika Google menawarkan Android ke Nokia, namun Nokia bersikeras untuk bertahan di produk yang mereka sudah buat. Pada saat awal kemunculan BlackBerry, Nokia sudah mulai perlahan tergerus oleh era digital. Hingga pada akhirnya ketika Samsung mengeluarkan produk dengan Android-nya serta Apple dengan iPhone-nya, Nokia sudah tertinggal jauh oleh mereka. Hingga pada akhirnya Nokia kalah bersaing dengan perusahaan seluler genggam yang lainnya. Nokia adalah produsen telepon pertama yang berhasil meluncurkan banyak ponsel di eranya. Selama 14 tahun kiprahnya di dalam dunia telepon, memang belum ada yang sanggup menyaingi popularitas dan kesuksesan yang diperoleh oleh Nokia kala itu. Hanya saja menjadi yang pertama tentu bukanlah jaminan dan alasan agar tetap eksis dan mendapatkan kiprah di dunia teknologi yang kian maju sekarang ini. Inilah salah satu alasan mengapa Nokia menjadi produsen yang gagal dan tidak mampu bersaing dengan yang lainnya, dan berakhir di kebangkrutan seperti penyebab usaha bangkrut. Kegagalan terbesar Nokia adalah keengganan untuk menerima perubahan drastis. Perusahaan menaburkan benih untuk penghancuran dirinya sendiri ketika itu membuat keakraban baru, tagline untuk upgrade Symbian besar mereka bertahun-tahun yang lalu. Itu takut mengasingkan pengguna saat ini dengan mengubah terlalu banyak, sehingga berakhir dengan kekacauan sistem operasi yang tidak sesuai untuk masa depan. Bahkan saat itu membuat satu kesalahan. Bagaimanapun, Nokia sangat sadar akan ancaman orang lain kala itu, seperti ciri-ciri perusahaan yang akan bangkrut. Dan berikut alasan dan penyebab
bangkrutnya perusahaan Nokia tersebut. Yang pertama, kepuasan. Sebagai pemimpin pasar selama lebih dari 1 dekade, Nokia tidak benar-benar merencanakan masa depan, karena kelihatannya sedikit puas dengan produknya. Ketika Apple meluncurkan iPhone pada tahun 2007, ponsel sentuh pertama, Nokia masih menggunakan E-series ketika definisi smartphone telah mengalami perubahan yang luar biasa. Itu paling tidak diharapkan dari pionir di pasar smartphone. Keberhasilan iPhone tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap Nokia. Tidak seperti Samsung yang bereksperimen dengan teknologi off-the-shelf dan mengelola transisi ke smartphone jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Dan Nokia yang telah meluncurkan smartphone pertamanya melalui seri Symbian 60 pada tahun 2002 tetap menjadi pelopor tanpa prospek masa depan yang lebih baik. Nokia gagal mengantisipasi, memahami, atau mengatur dirinya sendiri untuk menghadapi perubahan zaman. Yang kedua, kurangnya inovasi. Sementara Samsung muncul dengan ponsel baru hampir setiap tahun dengan sedikit modifikasi dari peluncuran sebelumnya, ponsel Windows Nokia yang datang pada tahun 2011 tidak memiliki beberapa teknologi dasar yang penting untuk mendorong penjualannya. Nokia Lumia series diluncurkan dengan bank tetapi tidak diklik. Alasannya bisa desainnya yang tidak semenarik ponsel Samsung atau iPhone. Hari ini penjualan ponsel tergantung pada bagaimana tampilan mengkilap atau trendy. Singkirkan tampilannya, ponsel Nokia tidak memiliki kamera depan yang membuatnya bahkan tidak diaktifkan 3G. Dan kami berada di ambang memasuki era 4G dan bahkan sekarang memasuki era 5G. Jadi ponsel terbaru Nokia adalah fitur siap, tetapi tidak siap di masa depan. Yang ketiga, perubahan kemitraan. Nokia hanya bergantung pada Symbian hingga akhirnya menjalin kemitraan dengan Microsoft. Tapi pergeseran ke Windows dianggap agak terlambat, karena pada saat itu Apple dan Samsung telah menetapkan dominasi mereka. Ruang sistem operasi hampir ditempati oleh Android dan iOS, sehingga tidak banyak berperan untuk Windows. Tapi itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam kemitraan yang gagal, karena apa yang dianjurkan untuk Nokia adalah mengadopsi sistem multi-operasi untuk memanfaatkan semuanya. Yang keempat, platform yang kalah saing. Untuk lebih memahami mengapa Nokia baru saja kembali sekarang, ada baiknya memahami bagaimana perusahaan akhirnya menjual seluruh divisi ponselnya di tempat pertama. Tempat yang baik untuk memulai adalah pada 2010, ketika Stephen Elop menjadi CEO Nokia. Sebelum ini dia adalah kepala divisi bisnis Microsoft dan bertanggung jawab untuk mengawasi proyek-proyek seperti Microsoft Office. Yang kelima, tahun-tahun kejayaan yang berakhir. Dengan kemitraan barunya, Nokia menempatkan kepercayaannya pada Windows Phone sebagai platform perusahaan yang bergerak maju. MiGo tidak dikirim pada perangkat Nokia apapun kecuali N9, dan ponsel terakhir perusahaan dengan Symbian adalah Nokia 808 pada tahun 2012. Elop kemudian mengatakan bahwa ia ingin Nokia menggunakan Windows Phone daripada Android untuk membedakan perusahaan dari pesaing. Nokia Windows Phone pertama adalah Lumia 800 yang dirilis pada bulan November 2011. Meskipun awalnya penjualan 800 dan perangkat sejenisnya bagus, persaingan dari iPhone dan Android adalah masalah besar. Penjualan Lumia yang buruk menyebabkan perusahaan mendekati kebangkrutan pada pertengahan 2012. Akhirnya pada September 2013, Nokia mengumumkan akan menjual divisi perangkat mobilenya ke Microsoft. Ini akan menjadi divisi Microsoft Mobile dan memenuhi rencana Microsoft saat itu. CEO
Steve Ballmer untuk menghasilkan lebih banyak perangkat keras. Sebagai bagian dari kesepakatan, CEO Nokia Stephen Elop akan kembali ke Microsoft. Menariknya, perusahaan ini mengumumkan jajaran perangkat Android yang disebut Nokia X sebelum pembelian itu diselesaikan pada April 2014. Nokia X bersama dengan jajaran produk ASA dibunuh oleh Microsoft beberapa bulan kemudian. Yang terakhir, masalah perizinan dan HMD Global. Sesuai perjanjiannya dengan Microsoft, Nokia tidak diizinkan untuk menjual ponsel cerdas dengan mereknya sendiri hingga akhir 2016 dan ponsel berfitur selama 10 tahun ke depan. Tapi itu tidak menghentikan Nokia untuk pindah ke segmen lain, dan hanya beberapa hari setelah pembelian selesai, pekerjaan dimulai pada tablet Nokia N1. Pada bulan November 2014, Ramzi Haidamus, Presiden Teknologi Nokia, menjelaskan bahwa Nokia akan mulai melisensikan merek Nokia ke produsen lain. Keesokan harinya, tablet Nokia N1 berbasis Android diumumkan yang dirancang oleh Nokia dan diproduksi oleh Foxconn. Pada saat yang sama, Nokia mengumumkan kemitraan dengan HMD Global, yang akan menjadi satu-satunya lisensi merek Nokia untuk ponsel. Ini berarti HMD akan menjadi satu-satunya pabrikan dari kedua ponsel berfitur dan ponsel pintar Nokia. BlackBerry telah menjalin kemitraan serupa dengan TCL, yang menugaskannya untuk memproduksi semua perangkat BlackBerry di masa mendatang, seperti cara bangkit dari kebangkrutan usaha. Anda tentu bisa membuat argumen bahwa ponsel Nokia yang diproduksi HMD tidak benar-benar ponsel Nokia. Divisi perangkat seluler lama Nokia masih menjadi bagian dari Microsoft, meskipun baru-baru ini menghentikan pembuatan perangkat Lumia sama sekali. Tidak jelas persis apa tingkat keterlibatan dalam desain yang Nokia miliki atas perangkat HMD baru. Mengingat Nokia adalah satu-satunya perancang tablet N1 sebelumnya, perusahaan kemungkinan lebih terlibat dengan perangkat bermereknya daripada katakanlah Polaroid atau RCA. Di atas itu, HMD dioperasikan oleh veteran Nokia dan juga berbasis di Finlandia. Jika saja Nokia bisa mengatasi permasalahan persaingan global yang menimpanya, mungkin perusahaan tersebut akan tetap berkiprah hingga sekarang, dan Nokia tidak perlu bangkrut hingga harus memberhentikan pemasaran Nokia tersebut. Hanya saja Nokia tidak bisa mengikuti masa depan yang sebenarnya sudah mereka lihat sebelumnya, seperti keuntungan investasi jangka pendek. Nokia bukanlah perusahaan kecil yang sebenarnya mudah dikalahkan begitu saja, jika mereka bisa mengusahakan hal terbaik sebelum menyerah kalah. Jadi menurut saya, emotional intelligence berkaitan dengan kasus perusahaan Nokia, di mana seharusnya pemimpin Nokia pada saat masa jayanya bisa menerima perkembangan zaman yang dibawa oleh Android dan Apple. Namun, pemimpin Nokia tidak bergerak gesit untuk mengikuti zaman sehingga perlahan pelanggan Nokia mulai berpindah merek ke Android dan Apple yang mengakibatkan Nokia kehilangan masa jayanya di posisi puncak. Andai saja Nokia menerima perubahan yang terjadi dengan menggunakan sistem Android, mungkin Nokia pada saat ini akan bersaing ketat dengan Samsung dan Apple sebagai pemegang pasar utama. Secara garis besarnya, perusahaan Nokia memiliki kontrol emosi yang buruk. Jika mereka tidak mengikuti kehendak mereka sendiri, mereka pasti masih dapat bersaing dengan perusahaan lain seperti Apple dan Samsung. Mereka seakan-akan menyombongkan masa kejayaan mereka pada saat itu, sehingga tidak mempertimbangkan akan adanya perkembangan zaman yang semakin maju. Segala bentuk saran yang diajukan untuk mengikuti perkembangan zaman, mereka tolak karena merasa itu tidak diperlukan, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa pentingnya mengikuti zaman. Namun sudah terlambat.
perusahaan Apple dan Samsung sudah mendominasi terlebih dahulu, sehingga Nokia tidak dapat bersaing dan sejajar dengan mereka. Dan dari sinilah kita ketahui bahwa emosi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Walaupun terdapat emosi negatif yang juga dapat membawa perusahaan ke arah yang buruk seperti pada perusahaan Nokia, tapi kita juga memiliki emosi positif yang dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Pada perusahaan Nokia ini, penerapan emosinya sangat buruk karena lebih banyak ke arah negatif daripada positif. Perusahaan lebih ke arah meremehkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Mereka tidak berorientasikan kepada apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka lebih memfokuskan pada apa yang akan terjadi saat itu. Sehingga sulit untuk perusahaan mereka mempertahankan kesuksesan mereka sampai saat ini. Pengkontrolan dan penerapan emosi yang baik pada perusahaan Nokia sangatlah diperlukan saat itu. Dan bukan hanya pada perusahaan Nokia saja, namun pada perusahaan lainnya pun sangat diperlukan untuk kesuksesan perusahaan ke depannya. Sekian dari saya, dan mohon maaf jika terdapat salah kata, dan terima kasih.